目の前にいる俺を守ってくれ。よろしく頼む。 Halo guys, balik lagi bersama Tuan Muda di anime Solo Leveling episode ke-12. Are you ready? Ikuzo! Situasi Sung sedang tidak baik. Sung ingin pergi, namun batu teleportasinya hilang. Sisa stamina-nya pun sudah hampir mencapai batasnya. Sung tidak bisa menggunakan skill bersembunyi ataupun skill hawa membunuh. Yang tersisa hanya tekadnya untuk bertahan hidup. Di situasi tertekan, muncul bayangan ucapan-ucapan meremehkannya. Karena sebagai hunter terlemah, bayangan itu mencoba mempengaruhi Sung untuk menyerah saja. Bayangan terakhir ialah bayangan dirinya sendiri. Di saat Sung telah tertangkap ketika ia akan dieksekusi, tiba-tiba notifikasi Jim muncul, memberitahukan penalti untuk case hari ini yang belum Sung kerjakan. Ketika monster zirah itu mengayunkan pedangnya, seketika itu juga Sung berpindah ke zona penalti. Ini seperti skill keberuntungan. Di zona penalti, Sung dapat menggunakan ramuan pemulihan sebelum ia melawan monster-monster di zona penalti. Setelah beberapa lama berlalu, Sung dapat mengalahkan monster-monster yang ada di zona penalti. Dan itu menaikkan level Sung beberapa tingkat. Waktu zona penalti pun ada beberapa menit lagi. Ia memanfaatkan untuk mengatur item di gym dengan membeli Bloody Night Killer dan mengaktifkan baturan hadiah dari mengalahkan Igris. Setelah memakai baturan, Sung mendapatkan skill baru. Skill yang tak membutuhkan mana yang bernama Tangan Penguasa. Skill yang dapat mempengaruhi objek tanpa menyentuh. Waktu di zona penalti pun habis. Sung kembali ke dalam dungeon itu. Hanya dalam beberapa jam saja, monster Kesatria Naik sudah banyak sekali. Sementara itu, di lain tempat, Hunter Min Byung-go dan Hunter Cha Hai-in sedang berada di pesawat menuju Pulau Jeju. Sedangkan Sung sedang bantai-bantai di dalam dungeon dengan belati barunya, Night Killer. Namun Sung merasa ada yang aneh. Ia telah banyak menghabisi pasukan Zirah Knight. Namun tak ada notifikasi dari Jim bahwa ia telah mengalahkan monster Zirah Knight. Di belakang pasukan Zirah Knight ada monster tipe sihir yang sedang merapal. Tapi tak ada serangan sihir. Setelah beberapa saat, Sung menyadari bahwa para penyihir itu sedang membuka gerbang pemanggil yang terus mengeluarkan Zirah Knight terus-menerus. Jadi target Sung seharusnya penyihir itu. Dengan kekuatannya, ia melompat dan melemparkan belatinya ke arah penyihir. Benar saja, setelah belatinya Sung mengenai penyihir, notifikasi Jim muncul. Jadi sekarang yang menjadi target Sung ialah para penyihir. Dengan memanfaatkan skill menghilangnya, Sung dapat mengetahui posisi dan jumlah penyihir yang tersisa. Satu persatu penyihir dikalahkan Sung. Tersisa 3. Penyihir itu bersama-sama memanggil golem dengan menggabungkan pasukan Knight. Namun Sung berhasil menghabisi ketiganya. Tapi golem yang dipanggil tetap menyerang Sung. Namun golem itu pun bukan tandingan Sung yang sekarang. Waktu tersisa 4 jam. Jim pun menganalisis untuk kelas Sung selanjutnya. Terlihat notifikasi di Jim tentang pasukan bayangan atau Shadow Army. Dan tugas Sung selanjutnya ialah Necromancer. Sedikit penjelasan tentang Necromancer. Ialah tipe penyihir yang memanggil dan mengendalikan monster undead. Itu membuat Sung kaget karena ia belum ada sama sekali menaikkan level INT-nya. Dan Sung sendiri menyangka dirinya tipe assassin yang bertarung dengan jarak dekat, yang berfokus ke STR. Notifikasi di Jim memberi pilihan, ya atau tidak, untuk mengganti kelas ke Necromancer. Sung menganggap ini tak ada manfaatnya, jadi Sung memilih tidak. Namun, muncul notifikasi kelas tersembunyi. Pilihannya ya atau tidak. Dengan pilihan yang lumayan sulit, Sung memikirkan kekuatan seperti apa Necromancer.
Ia melihat jasad penyihir yang ia habisi dan menyadari sesuatu tentang kekuatan penyihir yang Sung hadapi barusan dengan skill pemanggilnya yang mirip dengan Necromancer. Dalam pertarungan Denjin kali ini, Sung seperti dibawa ke pertarungan sebelumnya dan mendapatkan case yang seakan-akan bisa memilih, tapi sebenarnya sudah diatur sistem. Yang pada akhirnya Sung memilih kelas tersembunyi. Tak lama Sung seperti mendapat kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Notifikasi Jim muncul kembali. Kelas tersembunyi berganti menjadi Raja Bayangan dan mendapat skill unik kelas plus 10 poin status beserta gelar baru. Setelah mendapat skill baru, Sung dapat mendengar suara teriakan di puing-puing Monster Knight. Notif Jim muncul kembali untuk mengatur kata perintah Shadow Extraction. Kata yang dipilih Sung ialah bangkitlah atau arise. Setelah kata itu diucapkan, beberapa pasukan bayangan Knight bangkit. Jim muncul kembali. Notifikasi skill ekstrasi bayangan dan penyimpan bayangan yang bisa dipanggil kapan saja. Skill menyerap mana jika membuat pasukan bayangan. Skill ini bisa gagal tergantung dengan lama kematian dan kekuatan target. Sung melihat ke arah mayat Komandan Igris. Sung berpikir jika bisa membangkitkan bayangan dengan level A atau S, maka ini sangat berguna. Di percobaan pertama, Igris gagal dibangkitkan. Begitu juga di kesempatan kedua. Dan di kesempatan yang terakhir, Sung berkata untuk tak menunggu raja yang ia tunggu, berhenti menunggu tahta kosong, dan mengabdilah kepadaku. Di kesempatan ini, akhirnya ia bangkit, dan episode kali ini berakhir. Semoga hari kalian menyenangkan guys. Iko Zo.